semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas dan ngasih tips ke kalian seputar kuliah online supaya dapat IPK tinggi. So, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru. So, sekarang langsung aja kita mulai ke video. Tips yang paling pertama yaitu kalian harus rajin absen atau hadir saat perkuliahan. Nah, sebenarnya nggak hanya saat kuliah online, saat kuliah offline pun kalian wajib selalu hadir saat perkuliahan. Tapi bukan berarti kalau kalian ada keperluan atau urgent atau sakit, kalian nggak harus masuk terus. Karena biasanya setiap dosen mempunyai kebijakannya masing-masing. Nah, biasanya dosen memperbolehkan mahasiswanya untuk tidak hadir di kelas itu selama 3 kali dalam 1 semester. Tapi ada juga kebijakan dosen yang lain yang memperbolehkan mahasiswanya tidak hadir di kelas sebanyak 2 kali selama 1 semester. Jadi kalian bisa tanyakan itu saat pembacaan kontrak kuliah saat pertama kali proses pembelajaran oleh dosen tersebut, atau kalian bisa melihat di RPP-nya langsung yang diberikan oleh dosen. Jadi kalian bisa manfaatkan absen yang diberikan oleh dosen itu 3 atau 2 kali dalam semester untuk kalian tidak hadir di kelas kalau misalnya kalian punya keperluan lain yang urgent. Tips yang kedua yaitu kalian harus rajin mengerjakan tugas. Nah, biasanya salah satu masalah dari kuliah online yaitu tugas yang menumpuk. Nah, tugas yang menumpuk ini sebenarnya disebabkan oleh kalian sendiri, oleh diri kalian sendiri yang tidak langsung mengerjakan tugas saat diberikan tugas oleh dosen. Ini juga berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi aku udah mengikuti kuliah online ini selama 3 semester. Jadi aku tahu banget kalau tugas menumpuk itu pasti karena aku menunda-nunda tugas yang diberikan dosen. Jadi sebisa mungkin kalian mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, kenapa? Karena di kuliah online ini karena dosen tidak bisa berinteraksi dengan mahasiswa di kelas dan juga dosen tidak terlalu tahu karakter dari mahasiswanya masing-masing. Jadi biasanya di perkuliahan online ini dosen mengandalkan nilai tugas untuk tambahan nilainya. Sebenarnya dosen juga punya form penilaian nilainya sendiri. Jadi dari 100% misalnya untuk absensi itu dihitung sebanyak 20%, untuk tugas sebanyak 10%, untuk UTS sebanyak 30%, dan untuk UAS sebanyak 40% misalnya ya. Jadi tiap dosen itu punya form penilaiannya sendiri. Kalian bisa baca di RPP yang telah diberikan oleh dosen, atau kalau dosennya tidak memberikan RPP, kalian bisa tanyakan dan bisa meminta ke dosen tersebut. Tips yang ketiga yaitu kalian harus aktif bertanya. Jadi kalian harus aktif di kelas, entah itu bertanya atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian yang lain ataupun dosen itu sendiri. Karena biasanya mahasiswa yang aktif bertanya atau aktif menjawab pertanyaan itu akan mudah dikenal oleh dosen. Itu menjadi poin plus tersendiri yang dinilai oleh dosen. Karena ada beberapa dosen yang juga memperhatikan keaktifan mahasiswa, sehingga jikalau mahasiswa tersebut aktif, maka dosen akan memberikan nilai plus kepada mahasiswa yang aktif tersebut. Dan juga untuk keaktifan ini kalian bisa dilakukan dengan cara on kamera. Kenapa? Karena dengan kalian on kamera, dosen jadi tahu kalau kalian itu sedang mengikuti perkuliahan. Karena dalam suatu perkuliahan ada kebijakannya juga ya. Jadi ada dosen yang memperbolehkan kalian untuk off cam, mungkin karena kuotanya takut habis atau mungkin karena jaringan internetnya kurang stabil. Jadi dosen memperbolehkan mahasiswanya untuk off kamera. Tapi jikalau dosennya itu on cam, sebisa mungkin kalian juga harus on cam atau aktif ya, karena untuk menghargai juga dosen yang sedang menyampaikan materi di perkuliahan. Selanjutnya, tips yang keempat, sebisa mungkin kalian harus memperhatikan materi atau penjelasan dari dosen. Nah, kenapa? Karena salah satu masalah dari kuliah online ini yaitu karena kurangnya konsentrasi mahasiswa
saat pembelajaran di kelas, sehingga mahasiswa tidak konsentrasi dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dosen, dan nanti itu juga berpengaruh saat ada tugas atau ujian. Nah, kalau kalian memperhatikan materi, terus kalian rajin mencatat materi atau penjelasan dari dosen, itu akan bermanfaat juga untuk diri kalian sendiri saat ada tugas atau ada ujian, sehingga kalian tidak merasa kesulitan saat ada tugas dan juga kalian lebih mudah mengerjakan saat ada ujian. Nah, untuk menciptakan suasana yang nyaman saat perkuliahan online sehingga kalian bisa konsentrasi saat mendengarkan penjelasan atau materi dari dosen, mungkin kalian bisa melakukan perkuliahan online ini di tempat yang menurut kalian nyaman dan tidak ada distraction, dan juga mempunyai sinyal yang stabil. Karena biasanya kalau kuliah online itu banyak distractionnya, entah misalnya adik kita yang tiba-tiba datang saat kita kuliah online, atau ibu kita nyuruh beliin sesuatu gitu ya. Bisa kalian atasi mungkin dengan melakukan perkuliahan online di kamar ya, karena biasanya kalau di kamar lebih private dan distraction terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kadang kalau kuliah online kita ngerasa males, terus bosen ngedengerin dosen ngejelasin, ngantuk gitu ya, sehingga membuat kita gak konsentrasi dan malah main HP atau membuka Instagram, main TikTok dan lain-lain. Nah, jadi perbaiki niat kita dulu sebelum perkuliahan online, niatnya untuk belajar sehingga saat ada kelas kalian jadi konsentrasi dan mudah menyerap materi atau ilmu yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya yang terakhir, yang tips yang kelima, yaitu kalian sebisa mungkin saat mengerjakan soal ujian, entah itu UTS atau UAS, kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalian bisa belajar dulu nih sebelum ujian berlangsung. Nah, ini juga bisa kalian lihat di form penilaian yang tadi udah aku sebutin. Nah, biasanya kalau nilai UAS itu yang diambil itu lebih besar, sebanyak 40% misalnya. Dan ada juga dosen yang mengambil nilai UAS itu sebanyak 50%. Jadi tips dari aku saat mengerjakan nilai UAS, sebisa mungkin kalian bisa menjawab semua soalnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal UAS ataupun UTS dengan baik, karena nilai UTS dan UAS tersebut yang akan diambil dalam proses penilaian oleh dosen, hingga kalian nanti bisa mendapatkan nilai yang besar di mata kuliah tersebut. Oke, segitu aja video dari aku tentang kuliah online. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.